Ujian penugasan matematik SMP Negeri 5 Kroya tahun 2021. Tujuan belajar menganalisis data. Yang kedua, menganalisis fungsi linier. Petunjuk soal ujian ada 5. Kemudian bacalah teksnya dengan seksama sebelum mengerjakan soal. Jawablah soal dengan lengkap dan benar beserta langkahnya. Ditulis di folio bergaris, kemudian difoto dan diupload ke Google Classroom. Untuk hasil jawaban di kertas folio tetap disimpan dan nanti akan dikumpulkan sesuai jadwal yang disampaikan pada info berikutnya. Kita lihat soal ujian penugasan untuk nomor 1 dan 3. Nomor 1 sampai dengan 3 mengikuti teks berikut ini, yaitu tentang berita dari Satgas Covid Indonesia yang menyatakan bahwa tingkat kesembuhan bertambah ya. Pasien sembuh harian COVID-19 kembali bertambah sebanyak 3.102 orang. Jumlah itu menambah pasien kumulatif. Kumulatif itu jadi jumlah total pasien sembuh dihitung dari jumlah pasien sembuh dari hari-hari sebelumnya per 20 November. Sehingga menjadi totalnya ada 382.084 orang pasien sembuh. Jadi hari ini datanya bertambah 3.102 orang, sehingga kumulatifnya menjadi 382.084 orang. Kesembuhan harian tertinggi datang dari DKI Jakarta sebanyak 1.054 kasus dan kumulatifnya menembus angka 106.100 kasus. Dan seterusnya, kita fokus ke grafik perkembangan pasien sembuh COVID-19 di Indonesia tanggal 5 sampai 12 November. Jadi ini adalah grafik pasien sembuh pada tanggal 5 sampai 12 November. Diambil dari website Satgas Covid-19 Indonesia. Kita peroleh di sini dilihat di grafik diagram garis ya. Tanggal 5 November itu sembuh mencapai 3.800 lebih gitu ya. Terus 6 November turun di bawah 3.600. Jadi kalau di tanggal 5 November itu yang sembuh sekitar 3.800 lebih. Pada tanggal 6 November turun di bawah 3.600 lebih. Di bawah 3.600. Dan seterusnya naik mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 itu naik berangsur-angsur semakin banyak pasien yang sembuh. Nah, pada tanggal 10 November semakin turun ke tanggal 12 November itu pasien sembuhnya semakin sedikit di bawah 3.200. Pertanyaan pertama, berdasar grafik perkembangan pasien COVID-19 tanggal 5 sampai 12 November, sebutkan 4 informasi yang dapat kamu peroleh dari data pada grafik. Ya, oke. Jadi yang sini yang dimaksud informasi itu tadi. Dari grafik ini kamu bisa mendapat data apa atau informasi apa. Jadi informasi itu sebetulnya seperti data. Misal, kamu menginformasikan di sini kan berarti kesembuhan tertinggi dari tanggal 5 sampai 12 itu ada di tanggal berapa, atau kesembuhan terendah tanggal berapa. Jadi tertinggi berapa, terendah berapa. Kemudian bisa juga jumlah. Jadi kamu jumlahkan dari tanggal 5 sampai tanggal 12 itu yang sembuh berapa, dan seterusnya informasi apa yang kamu peroleh dari grafik. Nomor 2, tim Satgas COVID-19 menghitung perubahan
Perubahan itu bisa peningkatan atau penurunan. Perubahan jumlah pasien sembuh setiap harinya dengan mengurangkan data jumlah pasien sembuh di hari tertentu dengan data jumlah pasien sembuh di hari sebelumnya. Kayak di sini jelas yang disebut perubahan itu berarti kamu mengurangkan data jumlah pasien sembuh pada hari itu dikurangkan dengan data pasien sembuh di hari sebelumnya. Jadi misal kamu punya data tanggal 6 November, kurangkan dengan data tanggal 5 November. Tuh ya. Kalau hasilnya positif berarti penambahan. Kalau dikurangkan hasilnya negatif berarti pengurangan. Ya, pasien sembuhnya pengurangan. Jadi perubahannya seperti itu. Nah, berdasarkan data perubahan jumlah pasien sembuh, tentukan. Nah, kamu disuruh menghitung nih perubahan jumlah kesembuhan tanggal 6 November. Berarti perubahannya itu data tanggal 6 dikurangi data tanggal 5. B, perubahan jumlah kesembuhan 7 November. Berarti kamu punya data pasien sembuh tanggal 7 November dikurangkan dengan data pasien sembuh tanggal 6, karena sebelum tanggal 7 itu kan tanggal 6 November. Begitu juga dengan perubahan tanggal 8 November, berarti kurangkan data tanggal 8 dikurangkan dengan data tanggal 7 November. Dikurangkan saja. Ya. Hasilnya negatif positif itu hanya menandakan bahwa kalau positif berarti bertambah, kalau negatif berarti berkurang, yang sembuh itu berkurang. Selanjutnya kita ke nomor 3. Selanjutnya tim Satgas COVID-19 mencatat data jumlah pasien sembuh pada tanggal 13 November 2020. 13 November berarti setelah grafik ini ya. Tadi kan grafiknya sampai tanggal 12 November. Sehingga tim dapat menentukan jangkauan data pasien sembuh mingguan. Jangkauan itu rumusnya data tertinggi dikurangi data terendah. Jadi pada setiap minggu itu tim Satgas membuat jangkauan. Ternyata jumlah pasien sembuh pada 13 November adalah 3.103. Berdasar informasi tersebut, tim Satgas menyimpulkan bahwa jangkauan data pasien sembuh mingguan pada 7 sampai 13 November meningkat dibanding sebelumnya. Meningkat dibanding minggu sebelumnya. Apakah kesimpulan tim Satgas COVID benar? Berilah alasan. Nah, ini jadi kamu silakan membuat atau menghitung jangkauan pada tanggal 6 sampai 12 November. 6 sampai 12 November jangkauannya berapa? 7 sampai 13 November berapa? Nanti dilihat apakah benar terjadi peningkatan. Kalau tidak, berarti jawab tidak. Alasannya apa? Nah, selanjutnya kita untuk soal nomor 4 dan 5, perhatikan teks berikut. Kayak tadi soal 1 sampai dengan nomor 3 itu menggunakan teks di atas. Nah, untuk nomor 4 dan 5 kita menggunakan teks yang baru tentang lampu mercusuar di pantai. Pak Hendro sedang berada di laut menangkap ikan. Pak Hendro hendak menuju pantai. Dia mengamati lampu yang dipancarkan bagian atas menara. Tujuan dari lampu adalah penunjuk arah bagi nelayan menuju pantai. Lampu mercusuar menyala pada periode tertentu. Disengaja sebagai rambu untuk penanda. Periode lampu mercusuar biasanya membentuk pola teratur, ya. Ada polanya. Berikut disajikan diagram periode cahaya gelap terang lampu mercusuar yang ada di pantai. Kita lihat di sini ada diagram. Sebelah kiri itu terang gelap. Terang berarti yang atas, gelap berarti yang bawah ya.
Terus kemudian ada waktu dalam detik. Jadi ada detik ke-1 berarti gelap, detik kedua juga gelap gitu ya. Stripnya di detik ketiga dia ada di strip terang, berarti detik ketiga itu terang. Detik keempat gelap lagi, detik kelima terang lagi. Terus bisa kita lihat polanya ya. Polanya jadi itu bisa dilihat setelah detik kelima, detik keenam gelap, detik ketujuh gelap lagi. Seperti pada detik ke-1 dan 2 gitu ya. Detik ke-6 dan ke-7 itu sama seperti detik ke-1 dan ke-2. Dan seterusnya. Dengan pola lampu yang teratur, pada beberapa detik kemudian lampu menyala berulang-ulang kembali pada awal pola. Oke. Pertanyaannya nomor 4 dan 5 perhatikan. Nomor 4, Pak Hendro menyimpulkan bahwa lampu mercusuar menyala setiap detik ganjil. Apakah kesimpulan Pak Hendro benar? Jelaskan alasanmu. Jika salah, buatlah kesimpulan yang benar tentang cahaya lampu mercusuar. Oke ya. Kita lihat apakah setiap detik ganjil lampu menyala terang. Untuk detik ketiga ganjil ya, terang. Detik ke-1 gelap. Kira-kira kesimpulan Pak Hendro benar atau salah? Ya, silakan kamu jawab. Jika salah, bagaimana yang benar kesimpulannya tentang lampu mercusuar? Nomor 5, hitunglah berapa kali lampu terang menyala jika waktu pengamatan selama 1 menit. Uraikan jawabanmu lengkap dengan langkahnya. Ini sampai detik ke-13. Kalau menit itu berarti sampai detik ke-60. Silakan kamu hitung menyala terang itu berapa kali. Kalau ini sampai detik ke-13, menyala terangnya berapa kali? Silakan diulur sampai detik ke-60. Demikian soal ujian penugasan Matematika SMP Negeri 5 Kroya. Hasil jawabanmu di kertas folio, di foto, jangan lupa diupload ke Google Classroom. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.